Nomor 9, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah fenomena alam akibat revolusi bumi ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Mari kita baca dulu nomor 1. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Ini merupakan peristiwa akibat rotasi. Kemudian daerah tropis mengenal musim penghujan dan kemarau. Berarti ini adanya perbedaan musim ikut revolusi. Nomor 3, kita mengalami pergantian siang dan malam setiap hari. Ini rotasi. Nomor 4, rasi bintang terlihat berbeda setiap bulan dalam 1 tahun. Ya, ini revolusi. Kemudian nomor 5, subtropis di musim dingin mengalami siang lebih singkat. Ini juga revolusi. Jadi untuk opsi jawaban yang tepat adalah 2, 4, 5, yaitu D. Kita lanjut soal nomor 10 tentang pesawat sederhana tuas. Ada 2 anak di sini, Vian dan Andi, ya, sedang bermain jungkat-jungkit. Dengan Vian punya berat 300, Andi 400, dan di sini ada posisi. Kedua anak mencoba mencari keseimbangan dengan cara berikut. Cara yang tepat untuk menyeimbangkan tuas ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat dulu untuk yang nomor 1. Vian bergeser 25. Kita lihat, ini Vian awalnya 55 bergeser 25, maka menjadi 80. Tuh, ini jadi 80. Kemudian Andi bergeser 10 menjauhi titik tumpu. 50 bergeser 10 menjauhi titik tumpu sehingga jaraknya adalah 60. Apakah ini benar? Cara mengeceknya adalah tinggal kita kalikan atau perbandingannya terbalik. Tapi lebih mudah dikalikan sepertinya. Ini kalau kita kalikan kan hasilnya sama. Bagaimana gitu ya? Kita lihat 300 kali 80 ya. Itu akan sama dengan 400 dikalikan 60, yaitu sama-sama 24.000. Nih ya, nah kalau ini sama maka nomor 1 ini benar gitu ya. Atau adik-adik bisa juga menggunakan perbandingan. Perbandingan berat Vian 3:4. Maka posisinya atau jarak dari Vian ke titik tumpu maupun Andi ke titik tumpu ini harus berbanding terbalik 4:3 ya. Jadi nomor 1 benar. Kita lihat untuk yang nomor 2. Nomor 2, posisi Vian tetap, tetap 55. Andi bergeser 10 mendekati titik tumpu. Kalau Andi bergeser 10, maka jaraknya menjadi 40. Yang di sini tetap 55. Kalau kita kalikan, apakah hasilnya sama? 300 dikali 55 tentu ini tidak sama ya dengan 400 dikalikan 40. Sehingga nomor 2 ini kurang tepat. Oke, 1 benar ya, 2 salah ya. Sepertinya 1 dan 3 ya adik-adik ya. Apakah benar 1 dan 3? Mari kita cross check dulu. Kedua anak menggeser titik tumpu 5 cm mendekati Andi. Nah, kalau sekarang untuk titik tumpunya digeser 5 mendekati Andi, maka jarak Vian menjadi 60. Nah, sedangkan si Andi ini jaraknya menjadi 45. Apakah benar? Kita lihat perbandingannya. Ini 3:4, maka jaraknya atau lengannya harus 4:3. Ya, benar ya? Oke, jadi jawabannya yang B, 1 dan 3. Lalu bagaimana untuk yang nomor 4? Nggak usah dicek kelamaan ya adik-adik ya. Nah, jadi jawabannya B. Nomor 11, perhatikan gambar beberapa benda di atas lantai berikut. Jika keempat benda memiliki massa yang sama,
maka urutan benda yang memberi tekanan terbesar ke terkecil terhadap lantai. Baik, yang ini kita perlu perhatikan kalau masanya sama. Sekarang kita perhatikan adalah luasnya ya adik-adik ya. Ini yang menentukan besar kecilnya tekanan yang diberikan benda terhadap lantai. Dari persamaan atau konsep bahwa tekanan itu merupakan gaya persatuan luas, di mana dari persamaan ini terlihat bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas ya. Tekanan berbanding terbalik dengan luas. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau luas besar maka menghasilkan tekanan yang kecil. Kalau yang luasnya lebih kecil maka akan menghasilkan tekanan yang besar. Ya, ini tadi kalau luas besar tekanan kecil, kalau luas kecil tekanannya besar. Ya, kita hitung dulu. Berapa sih luasnya untuk nomor 1? Ya, 8 dikalikan 2, jadi luasnya luas alas 16. Lalu yang nomor 2 berarti 6 kali 2 12. Lalu yang nomor 3, 10 kali 3, 30. Nomor 4, 2 kali 3, 6. Urutan yang tekanan terbesar berarti kita harus cari urutan yang luasnya paling kecil. Ya, kita cari luas paling kecil berarti ada di nomor 4. Oke, ini harus ke nomor 4, maka ini sudah salah. Ya, ini urutannya 4. Kemudian setelah nomor 4 yang paling kecil lagi adalah nomor 2. Ini juga salah. Jadi jawabannya yang A. Apakah betul? 4, ya, 6, 12, 16, 30. Nomor 12 ini ada teks tentang gelombang tsunami dan di sini sudah ada terlihat gambar gelombangnya. Saat gelombang tsunami mendekati pantai, maka pada saat mendekati pantai itu kecepatannya menjadi lebih rendah, begitu ya. Atau kecepatan gelombang menurun. Sedangkan frekuensi itu nilainya tetap. Sehingga karena V itu sama dengan lambda kali F, maka panjang gelombangnya di sini juga akan menurun. Atau boleh dengan kata lain memendek. Sedangkan amplitudonya di gambar sudah sangat jelas sekali ya. Ini amplitudonya semakin tinggi ya. Begitu. Jadi makin tinggi. Ini terjadi kenapa kecepatannya menurun? Ini karena ada pembiasan gelombang. Kita baca yang sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kita lihat di opsi jawabannya yang A. Cepat rambat gelombang tsunami konstan. Ini jelas salah. Kemudian panjang gelombang tsunami tetap. Ini juga salah. Kita lihat yang C. Panjang gelombang tsunami memendek. Lambdanya memendek. Amplitudo gelombang semakin tinggi. Ya, ini jawabannya yang C benar. Apakah yang D juga salah? Frekuensi meningkat? Ya, ini benar salah ya. Benar, maksudnya salah ya. Yang D frekuensi meningkat karena frekuensi itu nilainya tetap. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Dino membunyikan musik dalam sungkup udara. Speaker terdengar keras saat kondisi seperti gambar 1. Ini gambar 1, apa sih bedanya gitu ya? Ini perhatikan, keran dibuka. Berarti ada udara di dalamnya. Ketika udara di dalam sungkup dikeluarkan sampai hampa, musik tidak terdengar lagi. Percobaan tersebut membuktikan bahwa bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang tertutup. Oh bukan, karena tadi meski tertutup ya, tapi tetap terdengar. Terbawa oleh udara yang keluar dari sungkup saat dipompa. Ini juga bukan. Tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Ya, ini jawabannya.
Kenapa? Karena bunyi ini termasuk gelombang ya. Bunyi ini termasuk gelombang mekanik. Jadi membutuhkan medium untuk merambat. Begitu. Butuh medium. Sifat gelombang yang lain apa? Selain merupakan gelombang mekanik, ini merupakan gelombang longitudinal. Ya. Apalagi bunyi dapat mengalami atau dapat dipantulkan. Ini termasuk sifat bunyi ya, dan masih banyak lagi. Tapi untuk yang sesuai dengan soal ini yaitu berkaitan dengan bunyi termasuk gelombang mekanik sehingga butuh medium. Soal nomor 14, di sini ada bacaan tentang proyektor smartphone biar anak-anak bisa melihat lebih besar. Dengan rancangan proyektor sebagai berikut, ada smartphone, ini berarti sebagai benda, kemudian ada lensa, di sini lensa cembung, dan ada layar ya, atau di sini nanti merupakan bayangan. Oke, karena seperti ini posisinya, maka bayangan ini harus bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke. Jika lensa yang digunakan adalah lensa cembung dengan fokus 10 cm, maka untuk mendapatkan bayangan yang tegak pada layar, maka smartphone harus diletakkan titik-titik. Ya, untuk mendapatkan bayangan nyata terbalik diperbesar sesuai dengan aturan ruang, maka benda harus di ruang 2. Terus diletakkan di ruang 2. Ruang 2 itu di mana? Ya, jadi ruang benda 2 itu lebih dari fokus dan kurang dari 2 kali fokus. Karena di soal fokusnya adalah 10 ya, maka ini harus diletakkan kurang dari 20. Oke, berarti letaknya ini harus pada jarak antara ya 10 sampai 20 dengan posisi terbalik. Kenapa harus terbalik? Iya, karena bayangannya bersifat terbalik, maka sedangkan yang diinginkan tegak, jadi smartphone-nya harus dibalik. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 16. Cia melakukan percobaan memberi muatan pada suatu benda. Dia menggosok batang kaca dengan kain sutra dan ebonit digosok dengan kain wol. Proses pemindahan elektron yang terjadi adalah ketika ebonit digosok dengan kain wol, maka ebonit akan bermuatan negatif dan kain wol positif. Sedangkan kaca digosok dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan positif dan si kain sutra akan bermuatan negatif. Kita cari mana yang tepat ya. Oke, untuk batang ebonit yang negatif. Kalau benda negatif, maka ebonit ini akan menerima elektron, sedangkan kain wol ini akan melepas elektron. Jadi A masih memungkinkan, C masih memungkinkan, D masih memungkinkan. Kemudian untuk kaca bermuatan positif, maka kaca akan melepas elektron dan kain sutra akan menerima elektron. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. 16. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Kuat arus listrik yang melalui R3 adalah, di sini ada arus yang mengalir disebut dengan I. Lalu arus yang dicabang namanya I1 dan I2. Karena yang ditanyakan yang melalui R3, maka nanti kita akan menghitung I2. Sebelum menghitung I2, kita harus menghitung R paralelnya dulu antara R6 ya dan 12 ohm. Kita hitung paralelnya dulu. Langkah yang pertama, Rp itu sama dengan 6 sama 12 berarti 12 per 12 dibagi 6 2, 12 dibagi 12 1, jadi hasilnya 4.
Kemudian kita hitung untuk R totalnya, yaitu R seri 3, R paralel, dan 1. 3, R paralelnya 4, dan 1, sehingga di sini 8. Lalu kita masukkan ke hukum Kirchhoff-nya. I sama dengan GGLE dibagi R besar plus R kecil. 12 dibagi R besarnya adalah 8, R kecil 2. Jadi 12/10 hasilnya adalah 1,2. Untuk menentukan arus yang I2 sama dengan, kita lihat, jadi dibalik ya. Kalau yang ditanyakan I2 maka kita tulis 6 dibagi 6 per 6 ditambah 12 ya, 6 plus 12 kali arusnya 1,2. 6 per 18 kalikan 1,2. Ya, kita bisa sederhanakan. Ini sama ini kan 1/3. 1/3 dari 1,2 adalah 0,4 ampere. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut di soal nomor 17. Cermati bacaan berikut. Di sini terdapat bacaan tentang transmisi listrik jarak jauh. Untuk skemanya di sini dari pembangkit, kemudian dalam transmisi ini sebelumnya digunakan trafo A, lalu ada trafo B sebelum akhirnya sampai di rumah atau di industri dan sebagainya. Pada gambar ditunjukkan trafo A yang digunakan adalah untuk menaikkan tegangan step up dari 20 kV menjadi 150 kV. Sedangkan untuk trafo B untuk mendistribusi ke publik dari 20 kV menjadi 220 volt. Pertanyaannya adalah perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder trafo A dan B masing-masing adalah, kita ingat pada persamaan trafo itu berlaku bahwa perbandingan untuk lilitan itu sebanding dengan tegangannya, atau ini NPNS sebanding dengan VPVS. Karena di sini kita disuruh menentukan perbandingan jumlah lilitannya, maka tinggal kita tuliskan saja untuk tegangannya. Dari yang A 20 kV 150 volt kita tuliskan 20 banding 150. Sedangkan untuk trafo yang B di sini dari 20 kV berarti 20.000 dibandingkan 220. Kita cari perbandingan yang sesuai. Ya, untuk yang B, nolnya saya coret 22, kalau dibagi 2 berarti di sini tinggal 11, yang depan tinggal 1000. Ya, jadi perbandingan untuk yang B hanya ada satu opsi, yaitu 1000 banding 11. Sedangkan untuk trafo yang A, kita lihat apakah betul perbandingannya 10 banding 75. Ini kalau kita bagi 2, 10, 150 dibagi 2, 75. Ya, jadi ini yang C opsi jawabannya.